kendala nggak sejauh ini untuk adaptasi? Adaptasinya tuh susahnya kayak tadi sih buat ke toilet gitu-gitu kan harus diadaptasiin lagi. Ada satu hal yang saya soroti, tidak ada guiding block ya Pak ya? Betul. Jadi memang karena di sini peruntukannya untuk tunarungu sehingga aksesibilitasnya jauh berbeda seperti jalur pemandu atau guiding block atau juga handrail untuk trailing anak-anak tunanetra itu pun tidak ada di sini. Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini 200 sekolah rakyat berasrama. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Saudara, saya berada di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengikuti secara langsung, saudara, kegiatan belajar mengajar dari murid Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Bandung usai polemik terkait dengan renovasi salah satu gedung sekolah ini demi sekolah rakyat. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Ini aku mau husnuzon aja ya. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru. Pemerintah inginnya instan, sehingga hasilnya bisa dilihat gitu. Dari titik situ, saya katakan itu justru jebakan kegagalannya di situ. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBNA Pajajaran? Yang pertama, kita ingin memuliakan semuanya. Nah, tapi dalam rangka adanya sekolah rakyat ini, kita perlu melakukan renovasi. Apakah Menteri Sosial berani menjamin bahwa murid-murid kita tidak akan pernah tersingkirkan dari rumah? Saudara, sekolah rakyat adalah sebuah konsep sekolah dasar yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan kini, sekolah rakyat akan dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tetap sama, untuk memberikan pendidikan dasar dan keterampilan kepada anak-anak, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam kelompok miskin hingga miskin ekstrim. Namun benarkah sekolah rakyat mampu menjadi solusi persoalan pendidikan? Atau lagi-lagi ketergesa-gesaan pemerintah dalam membuat program kembali lahirkan konsekuensi alih-alih sebuah solusi? Inilah episode ke-27 di Poin Investigasi. Saya Dipon Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti langsung dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saudara, saya berada di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengikuti secara langsung, saudara, kegiatan belajar mengajar dari murid Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Bandung, Jawa Barat usai polemik terkait dengan renovasi salah satu gedung sekolah ini untuk kemudian digunakan nantinya demi sekolah rakyat. Ini adalah suatu investasi di anak-anak kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil 1 dan desil 2. Sebagai ikhtiar untuk memeratakan pendidikan, Presiden Prabowo Subianto gagas sekolah rakyat bagi siswa kurang mampu. Dirancang berbasis asrama, siswa tak hanya mendapat pendidikan, namun juga asupan gizi selama masa belajar. Sejatinya konsep sekolah rakyat bukanlah hal baru. Pada tahun 1892, sekolah rakyat pertama kali didirikan oleh para pejuang Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Langkah ini menjadi pelopor pendidikan gratis bagi rakyat pribumi guna mencerdaskan bangsa di tengah tekanan penjajahan. Kini, Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali konsep sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan fokus pembangunan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerintah menyusun asumsi anggaran sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 dengan total angka sebesar 2,3 triliun rupiah. Meliputi biaya pendidikan per siswa, biaya bagi guru dan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan kurikulum, operasional sekolah, hingga biaya dukungan sekolah.
Pendaftaran peserta didik sekolah rakyat dibuka selama April 2025. Selama bulan Mei dilaksanakan proses seleksi administratif data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, tes kesehatan, kunjungan rumah dan wawancara orang tua siswa, serta penetapan calon peserta didik. Lalu pada akhir Mei hingga awal Juni 2025, siswa harus melakukan registrasi ulang. Sekolah rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025-2026. Sementara itu target pembangunan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah terdiri dari 100 sekolah dibiayai APBN dan 100 sekolah melalui partisipasi swasta. Setiap sekolah nantinya dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa. Antusiasme masyarakat terhadap sekolah rakyat pun terbilang cukup tinggi, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dengan total 10.000 pendaftar. Tolong Pak, jangan hancurkan masa depan kami. Namun sayangnya program ini juga menimbulkan polemik. Di Bandung, Jawa Barat, renovasi gedung yang akan dijadikan sekolah rakyat membuat siswa sekolah luar biasa negeri A Pajajaran harus dipindah di tengah masa ujian. Di sisi lain, sekolah rakyat jadi harapan bagi anak-anak seperti Naila. Berkat program ini, Naila bisa melanjutkan sekolah meski orang tuanya hanya bekerja sebagai juru parkir dan serabutan. Program ini memberi peluang nyata anak-anak kurang mampu meraih masa depannya lebih baik. Waktu itu saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya lagi, tapi sekarang saya bisa melanjutkan sekolah rakyat. Cita-citaku jadi guru agar bisa mengajari anak-anak yang tidak mampu. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 66,2% responden setuju dan 28,2% sangat setuju mendukung program sekolah rakyat. 94,4% masyarakat mendukung program sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi harapan bagi anak keluarga miskin menggapai masa depannya. Negara harus serius menjalankan program ini demi memastikan sekolah rakyat menjadi solusi pemerataan pendidikan. Gambar yang Anda lihat tadi adalah sejumlah murid dari SLBN A Pajajaran yang kemudian sudah naik bis untuk kemudian nanti direlokasi ataupun berpindah ke SLBN Cicendo karena renovasi yang tengah dilakukan untuk kemudian menyiapkan program sekolah rakyat. Saya akan coba mengikuti saudara secara langsung bagaimana kemudian proses mobilitas dari anak-anak menuju SLBN Cicendo. Saya baru tiba saudara di SLBN Cicendo, memang tidak jauh jaraknya dari SLBN A Pajajaran, cuma tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para murid yang kemudian harus direlokasi dan juga dimobilisasi karena renovasi yang tengah dilakukan untuk sekolah rakyat. Saya akan tunjukkan saudara, sejumlah murid baru saja tiba, tapi tentu harus mendapatkan pendampingan karena ini adalah lingkungan baru dan SLBN A, murid-muridnya adalah murid-murid disabilitas yang kemudian membutuhkan bantuan. Saudara, saya sudah bersama dengan guru orientasi yang kemudian nanti akan melakukan pendampingan. Saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya ingin konfirmasi dulu, Pak. Tadi kan menarik ya, Pak, ya. Ternyata beberapa murid dan juga guru ada yang dalam tanda kutip direlokasi atau dipindahkan ke SLBN Cicendo. Sementara sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, kita direlokasi dulu sementara di SLBN Cicendo. Tetapi memang kaitan dengan mobilitasnya ini yang agak kita PR ya. Begitu, kita harus adaptasi. Kita juga tidak menyalahkan dalam hal ini SLBN Cicendo karena memang SLBN Cicendo diperuntukkan untuk anak-anak yang tunarungu. Artinya orientasi ini penting dilakukan karena fasilitas yang ada di SLBN Cicendo ini berbeda dengan SLBN A Pajajaran. Betul. Karena peruntukannya juga berbeda. Betul. Kebutuhan aksesibilitasnya sangat berbeda. Jumlah murid ini berapa, Pak, yang direlokasi setiap harinya? Kalau semua hadir itu sekitar 18 orang. 18 orang. Ya. Dari kelas sementara ini kelas 10 dan 11 SMA LB. Oke. Sekarang sudah mau masuk, Pak? Iya, kita akan masuk ke dalam. Siap, silakan. Ya. Saya izin ikut ya, Pak, ya? Siap, Pak. Silakan.
Saudara, ini adalah guiding block yang memang sangat dibutuhkan oleh murid dan guru tunanetra dari SLBN A Pajajaran. Tapi memang karena SLBN B Cicendo ini adalah peruntukannya untuk tunarungu, sehingga dapat Anda lihat untuk guiding block ini terputus hanya di bagian depan pada saat masuk sekolah, sementara untuk bagian dalam tidak ada sama sekali. Pak Fahmi, kita sekarang sudah berada di dalam SLBN Cicendo. Tadi saya sempat mengikuti Pak, murid-murid dan juga guru-guru yang masuk ke dalam, dan ada satu hal yang saya soroti. Tidak ada guiding block ya Pak ya, ataupun jalur pemandu yang harusnya ada untuk para murid-murid kita dengan kekhususan penglihatan. Betul. Jadi memang karena di sini peruntukannya untuk spesialisasi B untuk tunarungu atau teman-teman tuli, sehingga aksesibilitasnya jauh berbeda kebutuhannya, seperti jalur pemandu atau guiding block atau juga handrail untuk trailing anak-anak tunanetra itu pun tidak ada di sini. Karena itu, jadi anak-anak kita juga guru-guru yang khususnya yang guru-guru tunanetra sangat berusaha untuk beradaptasi gitu ya di lingkungan baru ini yang memang dari segi aksesibilitas ini jauh dari kata aksesibel untuk teman-teman tunanetra begitu. Selanjutnya akan ada orientasi Pak? Betul. Di awal kita sudah orientasi ke toilet. Terus hari kedua kita sudah orientasi ke focal point, ke pintu utama. Hari ini kita akan orientasi ke musola masjid. Ini titik-titik yang memang krusial ya, yang seringkali kita perlukan gitu. Ikuti sumber suara Pak Fahmi di sini. Atala gunakan tongkatnya. Silahkan pakai teknik slide-nya. Awas, perlahan aja Atala, nggak usah buru-buru. Ikuti sumber suara ya Pak Fahmi. Ini tidak ada shoreline atau jalur pemandu yang bisa kita gunakan. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangkauan tongkatnya bisa disesuaikan. Saudara, anak-anak nanti akan kembali melanjutkan orientasi dan menuju masjid serta mengenali lingkungan. Tapi ada satu yang ingin saya tunjukkan, bahwa selain guiding block yang tidak ada, tapi kalau dapat Anda lihat, ini cukup tinggi perbedaan antara jalan dengan halaman yang ada di SLBN Cicendo. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus agar anak-anak yang memiliki kekhususan dalam penglihatan ini tidak terjatuh. Oke, kita coba mulai berjalan ya. Tapi kita akan coba fokuskan pada menghitung pintu ya. Maju Hasan. Oke, ada pot di situ ya. Oke, lanjut Atala, perlahan saja. Sebentar Rizka. Lanjut saja, nggak usah bergeser ke kanan. Nah, jadi shoreline-nya lepas Hasan. Oke, silakan Atala. Hitung pintunya. Nah, ternyata pintu ke-6, nanti dari pintu ke-6 stop dulu ya Hasan ya. Nah, setelah pintu ke-6, sebelum pintu ke-6, berarti setelah pintu ke-5 ya, kalian belok ke kiri. Oke, gunakan two touch teknik. Sok, maju dulu 2 langkah, baru belok kiri. Silahkan. Belok kiri, Rizka, dilanjut. Awas Hasan, hati-hati. Selesai shoreline-nya, kita masih tetap lurus. Oke, kamu boleh turun. Boleh Rizka duduk di sebelah kiri, coba. Dibuka, disimpan yang rapi di arah tempat kalian. Oke, ujung jarinya tuh menyentuh ujung temboknya. Ujung sepatunya menyentuh ujung temboknya. Gimana berarti posisinya? Fahmi, tadi kita sudah ikut orientasi ya Pak ya, murid-murid belajar mengenali lingkungannya karena ini lingkungan yang baru. Selama proses renovasi di SLBN A Pajajaran, mereka harus sekolah di SLBN Cicendo. Kalau untuk relokasi Pak Fahmi, apakah memang ini satu-satunya pilihan? Atau mungkin ada sekolah lain atau bangunan lain yang bisa diberfungsikan dengan lebih aman untuk murid-murid kita? Baik.
Menurut saya memang kalau ini yang terbaik bukan. Tapi kalau yang terdekat memang iya. Jadi sekolah ini memang di kisaran ini, di radius dari terdekat dari SLBN Pajajaran, itu memang yang terdekat adalah SLBN Cicendo. Dan pimpinan memang mengarahkan kita melalui Pak Sekda dan Pak Gubernur untuk mengarahkan kita di relokasi di sini. Kang Farhan, terima kasih untuk waktunya, Kang. Hatur nuhun. Kang, kalau bisa kita gambarkan bangunan di depan kita ini, Kang, menjadi epicentrum polemik belakangan. Karena bangunan yang sebelumnya digunakan untuk SLBNA Pajajaran, ini direncanakan akan digunakan untuk sekolah rakyat. Yang pertama adalah bahwa SLB ini sejarahnya kan dulu didirikan oleh Yayasan Pendidikan Blinden dari yang Belanda ya. Betul. Kemudian setelah kemerdekaan diambil alihlah oleh pemerintah provinsi penyelenggaraan SLBN-nya. Tetapi tanahnya, hamparannya semua milik Kementerian Sosial. Karena memang Kementerian Sosial berkewajiban membuat sekolah rakyat. Dan itu pasti didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Nggak bisa nggak, gitu ya. Nah, kita juga sebetulnya diminta untuk menyediakan lahan kan 5 hektar. Nggak ada di Bandung 5 hektar di mana? Maka Menteri Sosial memutuskan ini saja. Karena ada beberapa ruang kelas yang underutilization. Nah, kebetulan langsung bongkar. Kayaknya barangkali nggak ngobrol dulu. Tidak mengerti sensitivitasnya. Pertanyaannya adalah ketika anak-anak ini dipindahkan ke SLB Cicendo yang merupakan SLBNB untuk tunarungu, apakah ada fasilitas ini? Nah, saya sih tidak akan menghakimi. Wali Kota Bandung dalam hal ini memutuskan untuk apabila memang dibutuhkan pembangunan guiding block, handrail untuk membantu mobilitas anak-anak di SLBN Cicendo, maka dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSD-ABM) itu siap dari Kota Bandung akan menyiapkan untuk memasangkannya. Buat orang tunanetra, mobilitas itu sangat sulit. Betul. Bukan bergeraknya, tapi untuk kemudian pindah ke satu tempat dan memetakan tempatnya di dalam benak mereka tanpa penglihatan, itu sulit sekali. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Nah, aku mau husnuzon aja ya, supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru.